Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah kembali ke ruang kerja. Jadi hari ini hari Kamis, entah tanggal berapa ya, hari Kamis, Maret 2021. Tadi saya jadi MC di Recruitment on Campus. Sebelumnya, sebelum bekerja di kampus ini, saya baru kerja di kampus ini mau 2 bulan, belum genap 2 bulan. Sebelumnya saya HRD dari tahun 2010 sampai terakhir saya jadi konsultan SDM. Jadi tadi banyak pertanyaan-pertanyaan ketika ada rekrutmen on campus dengan pihak luar ya, dengan perusahaan luar, tidak dengan kami. Jadi ada pemateri dari pihak perusahaan di luar kampus ini begitu. Jadi kerjasama melakukan rekrutmen. Jadi gini ya, untuk fresh graduate jangan takut karena tidak punya pengalaman pekerjaan, terus bingung mau menuliskan apa di CV-nya. Jadi di CV itu selain yang pertama pasti identitas, kedua itu pendidikan, baik formal maupun non formal. Kalau pendidikan kalian mau nulis dari zaman SD boleh, tapi biasanya sih kalau saya itu menulis dari SMA kemudian ke kuliah begitu. Atau kalau yang sudah pernah S2 dan segala macamnya, saya tulis 3 pendidikan terakhir. Tapi biasanya sih dari SMA saya tulisnya. Kalau yang belum mau nulis dari SD juga monggo, terserah sih. Itu opsional aja. Kemudian itu yang formal. Kalau non formalnya kalian bisa nulis misalkan kalian pernah les apa, pernah kursus apa, pernah ikut sertifikasi apa, itu silahkan diisi di pendidikan yang non formal. Kemudian setelah itu kalian bisa nulis pengalaman organisasi. Ini bagi yang fresh graduate ya. Jadi misalkan kalian ketika di kampus, ketika kuliah kalian ikut BEM, ikut UKM, ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan di kampus, silakan dituliskan di situ. Tapi yang masuk di organisasi, jadi kalian masuk di kepanitiaan, begitu. Kemudian setelah itu bisa ditulis nih pengalaman kalian magang selama kuliah, itu kan pasti ada magang di sini, magang di situ gitu, itu bisa dituliskan di situ. Jadi jangan khawatir untuk yang fresh graduate tidak punya pengalaman pekerjaan. Itu bisa dituliskan tentang pengalaman kalian praktek kerja lapangan atau magang. Itu dituliskan nama perusahaannya, terus saat itu kalian magang sebagai apa, berapa lama, dan apa aja yang dilakukan. Itu bisa dituliskan secara detail di situ. Jadi untuk yang fresh graduate jangan bingung ketika mau menuliskan CV-nya seperti apa. Tidak perlu dikarang-karang pengalaman pekerjaannya, karena apabila HR-nya bertanya, kalian tidak perlu kebingungan untuk menjawab atau berbohong begitu ya, karena kami akan tahu CV itu dibuat-buat atau tidak. Jadi tulis sebenar-benarnya, tapi tetap dalam vibe yang positif begitu. Kemudian apa aja sih yang harus dilampirkan ketika kalian melamar pekerjaan? KTP, fotokopi, surat lamaran pekerjaan. Ini buat yang singkat, padat dan jelas, bisa di print aja. Jadi tidak perlu harus tulisan tangan. Kemudian CV, kemudian ijazah, transkrip nilai. Oh ya, jangan lupa foto. Pas foto dengan wajah yang optimis gitu ya, senyum, dan dengan pakai baju yang rapi dan wajah tidak kusut gitu ya. Maksudnya wajah tidak kusut ya, tidak berminyak ya, tacap-tacaplah sedikit, baik meskipun itu laki-laki, tacap-tacaplah sedikit gitu, minimal tidak kelihatan berminyak. Kemudian tetap fotonya dalam keadaan fokus dan tersenyum begitu.
Jadi selain ijazah, transkrip nilai, foto, kemudian misalkan kalian pernah ikut sertifikasi dilampirkan, atau kalian pernah ikut seminar-seminar, silahkan dilampirkan, tapi yang relevan dengan pekerjaan yang kalian lamar gitu. Misalkan nih kalian pernah ikut kursus menjahit, tapi kalian misalkan ngelamar sebagai administrasi, itu nggak perlu dilampirkan gitu, nggak perlu dikasih tahu bahwa pernah ikut kursus menjahit, karena itu tidak relevan dengan pekerjaan yang sedang kalian lamar. Jadi ketika melamar suatu pekerjaan, bukan berarti lamaran pekerjaan misalkan kalian kirim hard copy gitu ya, kirim fotokopian gitu, tidak melulu yang tebal itu oke gitu, tapi yang relevan dengan yang kalian lamar itu yang harus dilampirkan. Kemudian kalau dulu kan bisa dikirim, kalau dulu zaman saya itu, saya lulus 2010 S1-nya, itu kalau zaman saya itu masih jadul ya, jadi biasanya pada hari Sabtu gitu saya beli koran Jawa Pos, karena di situ dimuat berbagai macam lowongan pekerjaan, atau baru booming-boomingnya tuh kayak Jobstreet, Jobs ID, Jura, kayak gitu. Oke, maaf terputus, ada bapak-bapak tiba-tiba lewat gitu, rekan kerja. Jadi kalau zaman saya dulu 2010 itu kami melamarnya masih lihat lowongan itu via Jawa Pos. Jadi pada hari Sabtu gitu biasanya kita beli koran, di situ tuh lagi banyak-banyaknya lowongan yang bisa kita lamar, terus kita kirim hard copy, fotokopian, terus kita kirim lewat pos biasanya. Saat itu belum booming JNT, JNE. Kepotong lagi karena ada mbak-mbak yang masuk, mbak-mbak rekan kerja. Jadi kalau zaman saya ulangi lagi ya, kalau zaman saya tahun 2010 saya lulus S1 itu lowongan pekerjaannya itu masih kita beli koran Jawa Pos, kemudian di situ banyak banget lowongan, terus kita kirim hard copy, fotokopian gitu ke alamat yang tertera di situ. Dan lagi booming-boomingnya saat itu tuh Jobstreet, kita juga kirim via Jobstreet, Jobs ID, Jura, dan segala macamnya untuk melamar pekerjaan. Kemudian eranya berubah tuh, jadi sempat nih kapan hari ini di kampus ini ada pelatihan tentang aplikasi LinkedIn. Ini mulai orang-orang bikin profil pribadinya, branding pribadinya di aplikasi itu gitu. Jadi kalau Instagram itu kan kita pamer makanan, pamer pacar, pamer pasangan, pamer kekayaan gitu kan, pamer happy-happynya kita. Nah kalau di LinkedIn ini kita pamer keahlian, makanya fotonya tuh diminta untuk seprofesional mungkin, tidak alay, kemudian yang di post ini vibes-nya itu yang positif-positif. Kayak gitu. Jadi semakin era berubah, semakin banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melamar pekerjaan. Kalau kenapa sih akhirnya sekarang misalkan kayak LinkedIn ini berkembang dengan pesat gini. Ngelamar, kalau kita sebagai HR ya, posting lamaran pekerjaan, lowongan gitu di Jawa Pos itu berbayar dan mahal biasanya. Harus ada cost dari perusahaan yang harus kita keluarkan. Kemudian kalau kita naruh di Jobstreet kayak gitu juga ada cost yang harus kita keluarkan. Harus ada dari HR itu harus ada anggaran yang harus kita ajukan dan kita keluarkan untuk menaruh iklan lowongan pekerjaan dari perusahaan kita di Jobstreet, dan itu biasanya bayar per bulan lah, berapa kali postingan seperti itu. Dan itu lumayan lah ya untuk keluar uang. Nah ketika ada aplikasi LinkedIn ini tidak perlu berbayar kan, kita cukup pakai kuota dari kantor pula gitu kan, untuk mencari kandidat-kandidat yang sesuai dengan kualifikasi kita dan masuk di perusahaan kita. Jadi untuk yang baru-baru lulus ini jangan khawatir ya, apalagi kalian ini kan
kaum yang berbeda dengan kaum saya. Kalau saya ini kan milenial ya, ya belum masih banyak banget nih rekan kerja yang ganggu ya ampun, sulit banget ya bikin konten ketika di kantor. Kalau zaman saya ini kan kaum ya milenial, saya masih masuk di milenial ya, umur saya 34 tahun. Itu kita masih ya tidak gaptek-gaptek banget gitu kan, tapi masih perlu banyak belajar, beda dengan era kalian yang wah semua serba digital gitu kan, malah kalian ini sebenarnya jauh lebih paham dari kami gitu. Jadi ketika melamar pekerjaan sekarang tuh jauh lebih mudah gitu kan, di Instagram aja banyak akun-akun, kita bisa lihat lowongan di sana banyak banget gitu, tinggal kita ketik lowongan itu ada muncul di mana-mana gitu. Itu jauh lebih mudah lah, akses kalian tuh dapat pekerjaan jauh lebih mudah. Jadi untuk yang fresh graduate jangan minder lah kalau misalkan belum dapat pengalaman kerja gitu. Karena kami yang sudah bekerja saat ini pun dulunya juga adalah seorang fresh graduate tanpa pengalaman bekerja. Tinggal gimana kita punya motivasi untuk bekerja, untuk bisa beradaptasi. Beradaptasi itu bukan hanya dengan pekerjaannya, bukan hanya dengan apa yang harus kita kerjakan gitu, yang berbeda dengan kehidupan di kampus, tapi juga beradaptasi dengan lingkungan kerja, dengan teman-teman, dengan budaya kerjanya. Itu juga yang harus kita siapkan. Dan attitude itu penting gitu. Jadi kalau saat saya jadi HR gitu, saya tidak butuh orang yang terlalu pintar, tapi saya butuh orang yang punya attitude gitu. Yang mau belajar, etikanya baik, etika baik dalam bekerja maupun dengan rekan kerja itu baik gitu. Karena ketika kita bekerja, kita sudah masuk di dunia kerja, kita tidak kerja sendirian, tapi kita kerja bersama-sama dengan tim. Satu tim ini dan satu tim A dan satu tim B itu mungkin beda gitu ya. Divisi A, divisi B itu berbeda. Tapi tetap ketika bekerja itu ada kesinambungan, ada hubungannya. Jadi jangan sampai kita menjadi penghambat ketika penghambat divisi kita, sehingga ketika divisi kita terhambat, divisi lain juga terhambat. Misalkan HR, ketika menggaji kita butuh ke keuangan. Ketika HR tidak bisa menuntaskan pekerjaannya sesuai deadline yang seharusnya, otomatis di keuangannya juga akan mundur. Misalkan soal penggajian karyawan. Ketika misalkan gajian tanggal 1, sedangkan laporan absensi dari HR harus dikirimkan ke keuangan ini biasanya tanggal 21. Tapi kita molor nih. Nah, kita molor misalkan sampai tanggal 25, otomatis di keuangan juga akan molor. Keuangan kan juga perlu menghitung berapa biaya atau berapa gaji yang harus dibayarkan ke seluruh karyawan. Itu disetorkan ke biasanya ke bank yang bekerja sama dengan kita. Kalau dari tempat kita mundur, di keuangan mundur, kira-kira di penggajian, di bank mundur nggak? Kira-kira ngerugiin nggak untuk karyawannya? Kira-kira akan biasanya gajian tanggal 1 bisa mundur nggak? Nah, itu pentingnya ketika kita bisa kerja teamwork gitu. Jadi itu yang perlu dipelajari oleh adik-adik fresh graduate ya, yang baru aja lulus gitu. Jadi selain kemampuan, selain pintar gitu ya, kita memang butuh orang pintar, tapi kita lebih butuh orang yang beretika, yang punya attitude. Orang bodoh bisa diajari untuk jadi pintar, tapi orang yang tidak punya etika akan sangat sulit diajari untuk beretika. Kecuali saya punya kuasa dan punya waktu dan energi lebih untuk melakukan itu. Tapi ketika saya tidak punya itu dan kalian kurang punya attitude, itu akan sangat mengganggu rekan-rekan kerja yang lain gitu. Makanya kenapa sih ketika kuliah kalian diminta untuk
berorganisasi gitu ya, entah masuk BEM, entah UKM, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena di situ kalian akan belajar gimana sih caranya kerjasama, gimana sih caranya menekan ego, kayak gitu. Ya, semangat ya untuk fresh graduate di tengah pandemi ini untuk mencari pekerjaan. Semoga setelah ini kalian lulus, kalian bisa dapat pekerjaan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Sekian dari saya, terima kasih.